Berhenti. Maaf. Aku tidak sengaja mengotori bajumu. Barusan aku buru-buru. Hari ini sangat penting bagiku. Bagaimana kalau begini? Ambil ini. Aku akan mencucinya. Rp100 seharusnya cukup. Simpan kembaliannya. Lan Yao, waktu mendesak. Mari langsung ke intinya. Kenapa gamenya macet di adegan Jenderal melompat? Jenderal melompat dari tebing. Kecerdasan buatan telah bangkit. Hahaha. Aku percaya pada kemampuanmu. Tapi bug game belum diperbaiki selama lebih dari 48 jam. Aku butuh penjelasan yang masuk akal, bukan yang asal-asalan. Apakah ada masalah dengan kode jenderalnya? Mengembangkan game ini, sebenarnya Xiao, menanggung semua tekanan dari Dewan untukmu. Perkembangan game terkait dengan keamanan perusahaan. Sebagai investor kami berhak tahu. Ya, Kamu bukan Lan Yao. kenapa aku tidak terlihat seperti Lan Yao? Apakah kamu pernah bertemu Lan Yao sebelumnya? Lan Yao bilang dia punya kecemasan sosial. Jadi kami selalu berkomunikasi online. Dia pernah bilang padaku bahwa metaverse cinta menyerap semua energi dan usahanya. Dia tidak mungkin ceroboh dengan bug game. Dan ada begitu banyak masalah dengan gamenya. Dia tidak punya pikiran untuk merawat dirinya sendiri, bahkan melakukan kukunya. Ini sama sekali bukan gayanya. Hei, kenapa dia? Apakah kamu tidak mau menjelaskan? Rp100 cukup kan? 100 yuan tidak perlu dikembalikan. Hei cowok ganteng sekolah. Apakah Lan Yao sudah datang? Kami ada janji. Kamu tidak sering melihatnya. Tentu saja aku tidak kenal dia. Oh tidak. Apa yang salah? Dia orang yang baru saja aku sebut. Mungkinkah kebetulan seperti itu? Kamu sedang apa? Kita tinggal selangkah lagi dari kerjasama. Jangan kehilangan yang besar karena Kamu yang sedang kecil. apa? Cepat keluar. Kamu pura-pura jadi aku. Aku tidak percaya. Kamu adalah Lan Yao. Nona Xiao Lingling sedang di rumah sekarang. Sedang bekerja keras memecahkan kode jenderal. Dia bekerja keras. Dia bekerja keras. Dia belum makan minum atau tidur selama berhari-hari. Sejauh yang aku tahu, dia ditahan di kantor polisi karena memukul seseorang. Tidak mungkin. Lingling kita adalah orang yang paling lembut. Dan paling imut di dunia. Pasti orang yang dipukul itu yang bermasalah. Dia sedang membela diri. Dia sedang membela diri. Sebenarnya, dia adalah pacarku. Pacarmu mencoba membunuhmu 2 kali. Mr. Xiao. Kamu tidak bisa membiarkan penjahat lolos dari hukuman. Membiarkan penjahat lolos dari hukuman. Menjaga keamanan publik adalah tugas setiap warga negara. Dia punya penyakit mental. Dan suka berfantasi. Untuk membantunya cepat sembuh, aku hanya bisa mengikuti saran dokter untuk bermain cosplay dengannya. Kebetulan penyakitnya kambuh lagi. Itu sebabnya hal-hal ini terjadi. Maaf Pak Li, maaf telah merepotkanmu. Nah, saat bermain game antara pasangan, harus ada batasan juga kan? Ya. Kamu benar. Aku akan membawanya pulang sekarang. Kamu tidak mati brengsek. Ayo bertarung lagi. Apakah kamu yakin ingin membawanya pergi? Gila. Hei sayang.
Aku akan membawamu kembali. Aku lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku akan memotongmu menjadi serpihan dan jutaan jiwa di Jiangxiongku. Jangan menyerah pada pengobatan. Kalau kamu tidak mau masuk penjara, pulanglah bersamaku. Mau kemana bajingan? Liao, jika dia sudah menyinggungmu dengan cara apapun, saya minta maaf atas nama dia. Saudara, kamu tidak tahu. Aku punya dendam mematikan dengan bajingan Xiaoran itu. Aku akan membalas dendam. Semua orang cemas tentang bug permainan ini. Ayo cari solusi bersama. Tolong, jangan hadapi dengan cara berpura-pura gila seperti ini. Berhenti berakting, bukamu sudah terbongkar. Ini kesempatan langka. Aku akan bertarung dengannya sampai mati. Aku akan memberimu 3 langkah. Jangan bilang aku membuli MU. Saudara, ayo pergi. Kita bicara dengannya lain kali. Bu, tolong jangan ikut campur. Ini urusan antara kami para pria. Saudara, jangan ikut campur. Ini antara aku dan dia. Dendam pribadi. Yupes, aku lupa bahwa orang ini bisa sihir. Terlalu dekat akan membuatku pusing. Bu, aku gegabah lagi. Dewa api biru ini agak berbeda dari yang kubayangkan. Kupikir dia adalah dewa teknis, tapi tak disangka dia agak gila. Pertanyaan yang sama. Jika dia tidak bisa memperbaiki bug ini, apa yang akan kamu lakukan? Dia pasti akan menyelesaikannya. Kamu begitu percaya padanya? Aku percaya pada diriku sendiri. Orang-orang di Dewan selalu menganggapku sebagai playboy manja. Aku harus mencari kesempatan untuk membuktikan diriku. Lagi pula aku tidak bisa bergantung padamu seumur hidupku. Baiklah, lakukan apa yang kamu inginkan. Aku akan selalu mendukungmu. Kamu bantu aku masukkan ke dalam perusahaan. Aku ada sesuatu yang harus diselesaikan. Depresi berat bisa menyebabkan kepribadian terbelah. Dan kemungkinan besar akan terbelah menjadi kepribadian yang kasar. Kepribadian kasar seperti apa? Xiao. Lin. Ayo bersulang. Kamu ngapain sih? Sayang, kamu beneran deh. Lily, jangan lakukan ini. Gak serius-serius amat kok. Nyonya, tolong jangan ikut campur. Ini urusan antar pria. Ini cuma dansa. Kamu nggak boleh kalah. Berani-beraninya kamu membantah. Hei, Berani-beraninya kamu menyentuh istriku. Aku akan mematahkan kaki dan tanganmu. Maaf semuanya. Maaf sudah merusak suasana. Sudah kubilang tinggal di rumah saja kalau mabuk. Kamu maksa keluar. Jadinya ribut lagi. Kak Chen, bisa tolong jelaskan di sana? Maaf ya. Kamu baik-baik saja. Aku akan mengantarmu pulang. oke, aku ambil tas dulu. Xiao Bapi. Kenapa kamu memukulku? Aku bilang kamu semakin jago berbohong dengan mata terbuka.
Kamu terlalu berisik. Bikin kepalaku pusing. Hem. Hem. Kenapa kalian semua seperti ini? Aku jelas-jelas berusaha memperbaiki bug. Kenapa kalian jahat sekali padaku? Hem. Hem. Xiao. Kalau begini, peluk saja dia. Cuma kali ini ya, jangan lagi. Pak Xiao butuh bantuanku. Tidak perlu Tante Qi. Anda siapkan satu set pakaian untuknya besok. Baik, Silakan. baik. Bro, ayo. Minum. Bajingan. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu katakan? Anda datang ke mimpiku untuk menindas saya. Aku beritahu kamu. Ini di mimpiku. Aku tidak akan ditindas olehmu. Aku beritahu kamu. Ketika kamu tidak menguliti kejam. Dan jangan menindas orang. Kamu cukup tampan. Anak laki-lakimu semua sangat tampan. Ketika kamu tidak menguliti, aku akan membuat kalian semua NPC permainan. Siapa yang menurutmu lebih tampan, aku atau saudaraku? Saudaramu. Mr. Lin. Menurutmu dia atau aku lebih cantik? Aku pikir. Kamu. Terlihat baik. Tapi aku masih berpikir. Sing. Kamu belum selesai. Siapa yang lebih cantik? Aku pikir. Aku yang tercantik. Hahaha.
Aku pasti mabuk. Ah, terima kasih telah membawaku pulang larut malam. Aku harus berutang 2 budi padamu sekarang termasuk kali ini. Tidak apa-apa. UPS aku hampir lupa mengembalikan pakaianmu. Terima kasih. Kakimu masih sakit? Oh, sepertinya lebih baik dari sebelumnya. Apakah kamu butuh bantuanku untuk naik ke atas? Itu tidak baik. Sudah larut malam, seorang pria dan wanita sendirian. Kalau tetangga kita melihat ini mereka akan salah paham. Oh, aku tidak bermaksud begitu. Benar-benar tidak. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahat mudah. Hei Dr. Zhang. Ah, kenapa aku di sini? Apakah kamu mengambil kesempatan dariku? Tolong lihat di mana kamu berbaring. Aku hampir terjatuh dari tempat tidur karena kamu. Jadi siapa yang mengambil kesempatan? Tolong lihat lebih dekat. Kecuali rambutmu yang berantakan. Apakah ada pakaian yang terbuka? Apa tidak terjadi apa-apa? Kenapa kamu kecewa? Siapa yang kecewa? Narsis. Karena kamu sudah bangun. Kamu yang bertanggung jawab untuk hal berikutnya. Bertanggung jawab. Aku seorang gadis muda yang berbaring di tempat tidur ini, dan kamu tidur bersamaku semalaman dan aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu seorang pria dewasa dan kamu mengatakan itu. Apakah kamu tidak malu? Aku sedang membicarakan permainan. Ah, permainan. Xiao. Jangan panggil aku Xiao Bapi. Bukankah kamu memanggilku Xiao Bapi dengan lancar tadi malam? Tadi malam. Aku Wang. Aku punya bos yang bermarga Xiao di sebelah. Daripada menjelaskan di sini. Kenapa kamu tidak bangun dan bekerja cepat-cepat? Aku akan memeriksamu kapan saja. Ini benar-benar neraka di bumi. Song Lily. Kamu tahu toleransi alkoholmu buruk. Kenapa kamu minum begitu banyak? Sekarang, kamu telah menyinggung perasaannya. Orang lain bekerja untuk mengejar kehidupan yang bahagia. Kenapa hidupku begitu mendebarkan dan seru? Sangat sulit. Oke. Oke, aku mengerti. Kak, kenapa kamu di sini? Halo Presiden Lin. Lan Yao, kamu juga di sini. Aku terpaksa. Terpaksa. Mengingat dia menghilang tanpa alasan terakhir kali. Dan tidak bisa dihubungi. Jadi aku bisa merasa lebih tenang di bawah pengawasanku. Dan perkembangan gamenya sekarang relatif lambat. Yang bagus untukku mengawasi kemajuan perbaikan game. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja, tapi kamu akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Aku mau sangat mau. Kak, apa yang membawamu ke sini hari ini? Masih tentang investasi game yang disebutkan kemarin. Mari kita bicara sambil makan. Pihak lain tulus.
Tapi masih perlu beberapa konsesi dalam rasio saham. Jika syaratnya masih sama seperti kemarin, aku pasti tidak setuju. Kekuatan pengambilan keputusan proyek ini harus tetap di tangan grup Shanghai. Aku tidak ingin itu menjadi sapi perah bagi modal. Oke, jangan kita sebutkan lagi. Tuan Xiao, untuk kata-katamu. Aku harus bersulang untukmu. Tampaknya aku benar-benar tidak salah melihat orang. Kamu masih memiliki beberapa perasaan untuk game. Jangan puji aku seperti ini. Selesai makan dan kembali bekerja. Pujian. Kenapa kamu di sini? Kamu kembali. Aku di sini untuk berterima kasih. Untuk mengantarku pulang tadi malam. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu sopan. Sayang sekali aku menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Tunggu. Aku tidak bilang aku tidak akan makan. Sebenarnya aku juga menyiapkan sesuatu untukmu. Aku berencana memberikannya langsung padamu. Aku melihat kamu melepuh di kakimu karena memakai sepatu hak tinggi. Jadi aku memilih sepasang sepatu flat untukmu. Aku cuma mau kamu merasa nyaman. Aku nggak tahu kamu suka atau enggak. Gimana kamu tahu ukuran kakiku? Pas aku pijetin kakimu kemarin. Aku kira-kira aja. Ayah, Lumayanlah. Enak dipakainya, aku suka. Makan sarapannya selagi masih panas. Habiskan semuanya. Sudah malam. Aku ada rapat jam 7 besok pagi. Tidur cepetan. Oke Pak Xiao, jangan khawatirin aku, selamat malam. Gak usah khawatirin aku. Kamu yakin aku bisa tidur nyenyak? Oh iya. Aku bentar lagi selesai. Ini piyamamu. Selesaikan cepetan. Kalau kamu berani kasih, aku berani pakai. Xiao pelit. Kamu balas dendamnya sama aku? Masalah di gamenya belum diperbaiki kan? Udah selesai? Oke Xiao. Cuma disinfeksi biasa aja.
Cuma doang. Kamu. Kenapa kamu nggak pakai piyama ini? Jangan-jangan kamu punya fetis khusus buat aku pakai ini? Kamu kayak cerita legenda aja. Imajinasimu liar banget, tapi nggak nyambung. Bajunya disiapin sama Tante Seven, nggak ada hubungannya sama aku. Tapi piyama ini aneh banget. Aku selalu merasa kayak diolok-olok. Sekarang aku di posisi klien. Aku minta kamu pakai piyama ini, nggak ada yang lain. Kenapa? Soalnya kamu nyerang aku malam-malam. Terus kamu mikirin apa siang tadi? Makanya kamu sampai mimpi buka-bukaan baju orang. Pasti aku kangen rumah sampai kayak gitu. Iya, kamu tahu itu. Perempuan kurang rasa aman. Jadi aku mendengkur untuk memanggil rasa aman. Ya, aku mendengkur untuk memperingatkan. Meskipun kita hanya klien dan pemasok biasa. Tapi kita sendirian. Kita tetap harus waspada. Tentu saja. Jadi aku punya solusi yang pasti. Ini. Dan ini solusi terbaik yang kamu sebutkan. Laporkan pekerjaan sebelum tidur. Bagaimana kemajuan perbaikan game? Tangan. Berikan tanganmu. Cepat. Aku harus ke kamar mandi. Cepat. Sudah larut. Cepat bersiap-siap ke studio untuk rapat. Lausa seperti yang kamu duga. Kita menemukan virus di port eksternal server. Kita menemukan virus. Kemungkinan besar ada yang sengaja mengoperasikan. Daxiong, tolong cepat cari lokasi spesifik perangkat yang ditanam. Cek lagi pengawasannya. Orang yang bisa mengakses perangkat itu adalah orang dalam. Atau ada orang lain yang masuk ke studio kita. Aku akan cek sekarang. Bisakah virus ini dideteksi dan dihapus oleh software antivirus? Bisakah diselesaikan? Kita hanya bisa tahu setelah scan penuh. Dan kita menemukan bahwa bahkan hard drive-nya terinfeksi. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah kita tidak melakukan apa-apa. Atau kita hanya bisa memformat mesinnya. Seperti reset pabrik penuh. Dengan cara ini, 4 tahun kerja kerasku akan sia-sia.
Jangan khawatir. Ada solusi untuk virus yang terinfeksi. Kamu punya solusi. Aku punya senior yang ahli dalam virus. Dia telah membantu menyelesaikan beberapa kasus virus yang sulit. Diselesaikan olehnya. Mau coba dia? Bro. Maksudmu David kan? Kurasa tidak. Aku bahkan pernah berkelahi dengannya saat masih sekolah. Kamu masih menyimpan dendam. Kamu bawa obat biru itu, aku akan periksa. Oke, Kamu juga harus kasih data Daxiong ke Lin. oke. Kita komunikasi kalau ada masalah. Bro, aku ke toilet dulu. Ada apa? Aku akan pergi sebentar, jangan ketiduran. Jangan khawatir, aku akan pertahankan kualitas pekerja kita. Selama virusnya masih ada, aku tidak akan tidur sampai hilang. Tapi buat kamu Xiao, kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Pokoknya coba balik secepatnya. Oke. Mr. Lin. Baju olahraga putihmu hari ini bersinar di bawah matahari seperti NPC game. Bukannya kamu janji padaku dulu untuk jadi model NPC-ku. Aku takut kamu sibuk dan tidak punya waktu, jadi aku foto dulu. Selama kamu butuh, aku bisa jadi modelmu kapan saja. Kamu tidak perlu pinjam. Kamu benar-benar duduk di sana sebagai model. Biar aku gambar templatenya. Kamu baik sekali. Sudah deal. Oke. Skill fotoku memang jelek. Bukannya ini bagus. Oke, aku segera ke sana. Gary setuju ketemu, ayo pergi. Oke. Seharusnya tidak ada masalah. Tapi memang agak rumit. Berapa lama bisa diperbaiki? Konsep game akan dirilis lusa. Saya butuh 2-3 hari paling cepat. Dan itu dengan syarat bekerja sama dengan baik dengan Lan Yao. Oke. Maka kamu harus menyelesaikannya secepatnya. Dan serahkan sisanya padaku. Kamu dan Xiaoran sudah membuat janji militer. Pada momen kritis ini, saya tidak bisa membiarkan Dewan Direksi meragukanmu. Dan rilis konsep game hanya lusa. Bukan konferensi peluncuran game secara penuh. Saya yakin kamu akan berhasil tepat waktu. Oke, saya pasti akan bekerja keras. Semangat. Akhirnya kamu datang menemuiku. Hanya saja saya terlalu sibuk belakangan ini. Bagaimana kabar game MU? Kamu sangat keras kepala. Sekarang kita sudah menemukan kunci untuk memperbaikinya. Saya membawa desainer untuk menemui David. Xiaoran. Kamu harus berhati-hati. Ayah dia adalah saudaraku. Dan anakmu. Kita adalah keluarga. Bicara tentang rumah. Bagaimana kabarmu dengan masalah pribadimu? Sudahkah kamu memikirkan pertunangan dengan keluarga Shen? Maksudmu aku dan kakak Xiang Yu? Saya sudah mengatakannya berkali-kali. Kami hanya saudara. Ketika kita kembali ke rumah lama, biarkan para sesepuh dari kedua belah pihak bertemu. Jika tidak ada keberatan itu, sudah diputuskan. Saya akan mengurus pernikahan saya sendiri. Kamu sudah tumbuh sayap. Paman Xiao. Yanfei, Paman. Bagaimana perasaanmu belakangan ini? Saya merasa baik-baik saja. Beberapa orang hanya datang mengganggu saya tanpa alasan. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Ayah, jaga dirimu baik-baik. Sayang, kamu yang paling. Ada APA, kamu tidak tidur nyenyak belakangan ini. Wajahmu terlihat agak buruk. Apa yang kamu inginkan dariku?
Apakah kamu baru-baru ini dekat dengan Dewa Bai Yao? Saya ingin tahu sahabatnya Liu Yi. Saya ingin tahu hobinya. Kamu suka Liu Yi? Oke. Hampir selesai. Ya oh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana proses virusnya? Miss Song benar-benar layak mendapat gelar master. Tidak hanya cepat memulai, tetapi juga memiliki keterampilan yang luar biasa. Berarti kamu bisa menyelesaikannya 1 hari lebih awal. Nan yang kamu luar biasa. Itu karena David mengajar dengan baik. Sepertinya Master lapar. Ayo aku akan mengajakmu makan. Tapi program virusnya. Akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Jangan hanya menunggu. Tidak apa-apa kembali dan mengerjakannya setelah makan. Cepat pergi, kamu tidak pergi. Aku tidak pergi. Aku masih punya tugas yang belum selesai hari ini. Aku akan memanfaatkan celah ini untuk menyelesaikannya. Santai saja makanmu. Oke, kami akan kembali setelah makan. Cepat pergi. Kenapa kamu belum kembali? Tidak. Aku akan menelponnya sekarang. Dia pasti berpikir aku menyukainya. Bukankah aku sudah bilang agar dia cepat kembali? Mungkinkah dia tertidur? Bagaimana jika dia berubah? Mungkinkah karena tempat tidurnya tidak nyaman? Pasti karena tempat tidurnya tidak nyaman. Sungguh enak. Kami menghabiskan meja besar ini hanya dalam 15 menit. Ini seharusnya. Sejak aku lahir, waktu tercepat yang pernah aku makan. Karena ayahku selalu mengajarkan kami untuk mengunyah perlahan saat makan. Ku dengar kamu dan Xiaoran adalah saudara tiri. Ketika aku berusia 3 tahun ibuku dan menikah dengan keluarga Xiao. Apakah kamu masih berhubungan dengan ayah kandungmu? Tidak. Ingatan saya saat ini adalah tentang ayah tiri saya. Jadi apa hubunganmu dengannya? Maksudku, Saya tahu. Ketika ibu saya masih hidup. Meskipun dia tidak sering berbicara dengan saya selalu bisa melihatnya tersenyum. Tapi sejak ibu saya meninggal, saya jarang melihatnya tersenyum. maka kamu pasti sangat ingin mendekatinya. Saya rasa begitu. Tapi dia selalu enggan mengakui keberadaan saya. Saya bekerja sangat keras dan berusaha keras untuk mempertahankan keluarga ini. Saya sangat berharap dia bisa melihatnya. Terkadang, bahkan hanya satu kata penegasan sederhana, atau bahkan pandangan yang menyetujui, akan membuat saya merasa bahwa semua usaha saya berharga. Orang tua saya juga melakukan itu ketika saya masih kecil. Cukup.
Bukankah saya sudah mengatakannya? Hidup penuh dengan penderitaan, karena kita dilahirkan untuk bekerja keras. Maka mengapa tidak dalam waktu singkat ini, hidup bahagia untuk diri kita sendiri seperti sekarang, untuk game ini? Saya menginvestasikan semua tabungan saya tanpa memberitahu keluarga. Jika bukan karena investasimu, saya mungkin bahkan tidak bisa makan. Tapi selama game ini diluncurkan, mimpi saya akan terwujud. Saya pikir semua kerja keras itu sepadan dan bahagia. Jadi saya harap kamu tidak menekan dirimu lagi. Katakan cintamu pada ayah Xiao dan berjuanglah untuk kebahagiaanmu sendiri. Oke, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bergerak ke arah itu. Mari kita tidak membicarakan tentang saya. Mari kita bicara tentang saudara saya. Berdasarkan pemahaman saya tentang saudara saya, dia membiarkan kamu tinggal bersamanya. Pastilah ada alasan khusus. Ya, tapi saya tidak bisa. Apalagi itu? Dia takut saya akan lari dan tidak bekerja. Dan mengira aku orang yang tidak bertanggung jawab. Kamu memang berbeda. Xiaoran, dia tidak pernah kekurangan penggemar wanita dimanapun dia pergi. Bahkan aku dengar di luar sana, dia adalah pria lajang emas yang sangat populer. Aku tidak tahu apakah dia emas, tapi pasti dia orang yang berhati hitam. Oke, sudah hampir waktunya. Aku akan mengantarmu kembali ke David. Oh, oke. Mari kita lanjutkan bekerja. Ah. Nona Song, ada apa denganmu? Oh, aku begadang semalaman untuk bekerja. Tidak apa-apa, Paman Siang, jangan khawatir tentang aku. Kamu belum sarapan kan? Aku akan minta Tante Seven untuk memberimu. Tidak perlu. Aku sudah makan. Kamu lanjut saja. Oke. Paman Siang, apakah Siang Ran ada di atas? Tuan Xiao ada di perusahaan. Biasanya dia ada di perusahaan pada saat ini. Oke. Tuan Xiao, apakah kamu ada di rumah? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu kembali? Kalau aku tidak menelepon Lin Qiao, aku tidak akan tahu kamu sudah kembali, begadang sampai larut malam, setelah memperbaiki permainan, dan menjadi orang yang tidak berguna. Atau apakah kamu ingin? Hahaha, aku. Atau apakah kamu berencana untuk berubah di rumahku? Dan kemudian melakukan pembunuhan berantai? Yah, aku hanya mengikuti etika profesional. Bekerja siang dan malam. Aku baru saja akan meneleponmu ketika kamu naik. Apakah kamu yakin? Aku tidak bisa bekerja di tempat tidur. Maka kamu bisa memindahkan bangku kecil di samping tempat tidur. Itu posisi yang jelek. Tapi aku benar-benar tidak bisa tidur seperti ini. Maka kamu bisa melaporkan pekerjaanmu. Ulangi kemajuan perbaikan tadi malam. Konferensi pers akan segera dimulai. Jika game ini bisa berhasil dirilis kali ini, posisi Xiao Ran di perusahaan, tak ada seorang pun yang bisa menggoyahkannya. Sangat kokoh. Kepentingan semua orang bisa terpenuhi saat game diluncurkan. Apa dua direktur memiliki ketidakpuasan? Tidak. Saya hanya merasa kasihan padamu. Kamu sangat berbakat. Kamu menangani semua urusan besar dan kecil di perusahaan. Tapi selalu kalah pamor dari Siang Er. Menurut saya, kamu adalah yang paling cocok untuk posisi CEO. Sayang sekali, kalau kamu menikah dengan keluarga Shen. Saya pikir, tak pantas bicara lebih jauh. Mengapa tak pantas? Kalau kamu punya ide, kami bisa membantu. Kami sudah punya rencana. Bukan urusan kami untuk memikirkannya.
Itu tergantung pada Presiden Lin. Kalau kita mendapat dukungan dari semua orang, bagaimana mungkin kita tidak dihargai oleh ketua? Baiklah. Xiao Ran adalah adikku. Apapun yang terjadi, saya akan mendukungnya. Kalian berdua tak perlu khawatir tentang masalah ini. Xiao Ran pasti bisa memberikan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian punya pikiran lain, saya khawatir dia tak akan semudah itu diajak bicara. Lin Qiao, kamu minum teh. Tuan Xiao, kamu benar-benar berbeda. Biasanya kamu memakai jas, tapi memakai pakaian olahraga di konferensi pers. Saya minta Pang Ding membawa baju itu ke kantor. Tunggu sebentar. Lalu naik ke mobil. Tuan Xiao, apakah ada instruksi lain? Apa kamu bawa ponselmu? Ya, Lalu, saya bawa dompet kunci dan kartu. Tapi saya tak bisa pulang dan menggunakannya sekarang. Mengapa tiba-tiba kamu begitu perhatian? bukakan pintu untukku. Apa? Aku bilang bukakan pintu untukku. Tidakkah kau dengar aku? Bos, tolonglah. Aku belum pernah melihat supir membukakan pintu untuk penumpang. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Justru sebaliknya. Aku kan Dewa Lan Yao yang terhormat. Aku sampai harus membukakan pintu. Xiao Bapi benar-benar memanfaatkan situasi. Hah. Sangat kekanak-kanakan. Kata orang pria tetap anak-anak sampai mati. Aku bilang tidak. Mereka hanya anak kecil yang bandel. Aku tidak akan pergi. Lagi pula bayaran kontrak tidak kurang. Paman Siang Bibi Qi. Aku pergi dulu. Hei hei hei. Bos Xiao, tahukah kamu mirip San Mawenesha dan San Gokong? Aku. Ah. Mengapa kamu terlihat seperti anak kecil? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu melakukan hal tadi? Hei Daxiong. Ingatkah kamu hari pertama kita uji coba? Hari kamu tersengat listrik. Ya, seorang pria berbaju hitam menyusup masuk. Dan juga merusak semua rekaman CCTV hari itu. Untungnya aku menggunakan semua keahlian hidupku untuk berhasil memperbaiki sebagiannya. Aku sudah mengirimkannya padamu sekarang. Kamu bisa lihat bagaimana menanganinya. Oke, kerja bagus Daxiong. Aku akan memberimu bonus lain kali. Bisakah kamu lihat siapa itu? Bos Xiao, video ini baru saja dikirim. Perlu diunduh dulu. Itu hal yang biasa, oke. Tampaknya Calabash Bretters telah melakukan banyak hal buruk. Kalau tidak, mengapa ada yang merusak gameku? Game yang kukerjakan dengan susah payah.
Hei. Mengapa aku merasa pernah melihat orang ini sebelumnya? Mr. Lin. Ini untuk Dewa Biru, busana untuk konferensi pers. Silakan lihat. Kamu yang putuskan. Kostum Dewa Biru mewakili citra perusahaan. Sekarang tidak ada waktu lagi. Kita harus membuat keputusan. Kalau begitu saya hanya bisa memilih berdasarkan mata saya sendiri. Yang ini. Baik, Presiden Lin. Hei, tunggu saya. Kaki saya tidak sepanjang milikmu. Cepat, kita akan terlambat. Kalau kamu buru-buru begitu, kenapa tidak berangkat lebih awal? Kak, Xiao Yuan, pergilah ke ruang tunggu. Mereka sedang menunggumu. baik. Kalau begitu kamu duluan saja. Saya akan cek proses lanjutannya dengannya. Jam berapa konferensi persnya dimulai? Jam 3:30. Aduh. Oh Li. Apakah kamu sudah mendengar kabar anginnya? Kabar angin apa? Nona muda sudah kembali. Nona muda sudah kembali. Oh, Nona muda akhirnya kembali. Saya sudah lelah menunggunya. Berhenti minum, bangun. Pergi bersihkan jalanan. Kamu benar-benar bingung. Maksudmu apa? Apakah situasi kita sekarang cocok? Bagaimana kalau Xiaoran tahu? Bagaimana kalau dia tahu dan menyingkirkan kita? Kamulah itu. Nona muda tiba-tiba kembali kali ini. Menurutmu dia kembali untuk konferensi pers atau pertunangan? Bukankah Nona muda sudah bertunangan dengan Xiaoran? Lin Qiao tidak punya hati untuk mengambil posisi puncak. Lin Qiao tidak memilikinya. Kita punya tarik ulur ini, bukan? Ahahaha. Ya. Tapi kali ini Nona muda kembali. Dia seharusnya kembali untuk konferensi pers. Ya. Kalau tidak, kenapa dia langsung menginap di hotel begitu mendarat? Apakah kamu pergi? Tidak. Aku harus ada di perusahaan. Apakah kamu takut pergi? Apakah kamu merasa bersalah? Apakah kamu menyiapkan program khusus untuk menghidupkan suasana? Lau Chen, kamu benar-benar jahat. Aku tidak punya kamu? Tidak. Apakah sepatumu tidak nyaman? Yah, aku biasanya tidak memakai sepatu hak tinggi. Dan gaun ini terlalu panjang. Bukankah jelas orang akan menginjaknya? Xiao tidak nyaman. Biarkan dia ganti baju biasa. Xiao ini adalah puncak acara kita. Kami ingin Dewa Biru muncul sebagai dewi pertama di dunia gaming. Ini juga menambah daya tarik publikasi. Dan gaun ini dipilih langsung oleh Presiden Lin dari 3 gaun. Oh, dipilih langsung oleh Presiden Lin. Baiklah. Oke. Aku akan segera ke sana. Tuan Xiao, aku akan sibuk sekarang. Kamu jelas tidak nyaman tapi masih memaksakan diri memakainya. Bahkan jika kamu memperpanjang kakimu.
tetap tidak bisa mengejar bos. Wow bos. Aku tidak menyangka bisa melihatmu dalam hidupku. Ini sisi femininmu. Oke, Mana yang aku minta kamu siapkan untukku? yang ini. Oke, kamu bisa kembali. Jangan memotretku. Ada banyak pekerjaan hari ini. Harus selesai hari ini cepat kembali. Wow. Siap. Ini file asli video pengawasan. Kami sudah berusaha memperbaikinya, tapi masih sangat buram. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan pada saudaraku, dia pasti punya cara untuk mengatasinya. Kak, aku datang. Halo Presiden Xiao. Tuan Lin sedang sibuk sekarang. Yang biru ini sangat cocok untukmu. Masih kamu Presiden Lin? Kamu punya mata yang tajam, tapi gaun ini agak panjang. Dan sepatunya agak tinggi. Maafkan aku. Ini kelalaianku. Sobat, jangan cari-cari alasan untuk memotongnya. Oh ya sobat, kami curiga virus game ini ada hubungannya dengan seorang pria berbaju hitam. Ini video pengawasan yang kami intercept dari perusahaan Lanyao. Bisakah kamu membantu memeriksanya? Oh Presiden Lin, video ini agak buram dan sulit dibedakan. Jadi mungkin akan merepotkanmu untuk mencari seseorang menanganinya. Tidak masalah, aku akan meminta departemen teknis untuk menanganinya. Oh, dan jangan pikir aku cerewet. File ini sangat penting karena hanya ada satu salinan. Kamu memiliki posisi yang jelas untuk dirimu sendiri. Kalau kita sebagai pihak B semandir dan hemat seperti pihak A terlalu tertutup, kita mungkin tidak akan punya cukup makanan. Jangan khawatir, aku sedang mengurusnya. Apa kamu baik-baik saja? Hei, kenapa pembawa acara pingsan? Sudah waktunya konferensi pers dimulai. Apa kalian sudah siap di sana? Semua berjalan sesuai rencana. Kalau tidak ada kesalahan, konferensi pers pasti akan bermasalah. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Xiaoran? Dia anak yang kita lihat tumbuh dewasa. Kita masih punya perasaan satu sama lain. Untukmu juga. Aku tahu. Pembawa acara tercepat bisa sampai dalam 40 menit. Sobat, kamu datang. Kamu tidak bisa sembarangan menyewa orang untuk menjadi pembawa acara. Lin di depanmu ini. Dulu adalah bintang baru di dunia penyiaran dan memenangkan juara piala pembawa acara sebanyak 3 kali. Sudah bertahun-tahun. Sobat, aku percaya padamu. Kamu bisa melakukannya. Aku harus membaca dari naskah. Aku tidak bisa bicara spontan sekarang. Tidak masalah, lihat saja aku. Ambilkan saya komputer. Saya ingin curang diam-diam dan pamer di atas panggung. Tapi saya malah membongkar diri sendiri lebih dulu. Tapi untuk para investor, saya hanya akan merasa malu. Kamu harus memberi saya kreditnya. Kamu unggah baris yang perlu dihafal ke lensa kontak. Kenakan sebelum naik panggung. Ini seperti membaca langsung di otakmu.
Yah, alasan utamanya adalah terlalu banyak baris. Saya belum pernah berbicara sebanyak ini di atas panggung. Saya takut membuat kesalahan. Semua ini untuk permainan. Ini berkah bagi para penipu. Menurut saya, kamu harus langsung mengembangkan pasar ini, yang mungkin menghasilkan lebih banyak daripada membuat game. Seorang pria sejati melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan yang tidak seharusnya. Saya tidak akan seperti pedagang tidak bermoral itu dan menghasilkan uang hitam itu. Kirimkan saya salinan elektronik naskah saya. Oke, tidak perlu repot. Saya punya cara. Mari kita mulai. Oke. Mr. Lin, silakan ambil ini. Selamat datang Sammy Undercover. Untuk menghadiri live metaverse kami, yang merupakan acara peluncuran game lintas waktu dan sangat inovatif. Shanghai Group selalu mengambil inovasi sebagai titik awal, dan konsep tinggi sebagai tujuan. Apakah ini adegan yang seharusnya ada di konferensi pers? Tim desain game terkenal Blue Spar Team. Setelah mencapai kesepakatan, kami memutuskan untuk berinvestasi dalam desain game yang dikembangkan oleh tim Blue Spar. Setelah 4 tahun penyesuaian dan optimasi, game ini yang akan memimpin masa depan industri game telah resmi lahir. Game ini. Terima kasih. Saya lupa untuk meningkatkan peralatan di tempat. Saya hanya tidak ingin kamu. Game Love Metaverse. Selama kamu mengenakan kacamata game Love Metaverse, pemain dapat berinteraksi. Selanjutnya, mari kita sambut Presiden grup kita Mr. Xiao Ran ke panggung. Tidak terduga setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Dia telah tumbuh banyak. Sepertinya paksaan pertumbuhan dari orang tua itu ada efeknya. Mr. Lin sudah menjelaskannya dengan sempurna, jadi saya tidak akan berbicara lebih banyak. Mari kita langsung tonton video konsepnya. Oke, selanjutnya, mari kita sambut jiwa dari game ini, Miss Song Ling Ling untuk naik ke panggung. Gaun ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab media. Pembawa acara dengan warna langit biru. Halo. Saya seorang reporter dari harian Huaxi. Saya ingin bertanya kepada Lan Yao yang hebat. Game yang diumumkan hari ini, baik dalam hal konsep, atau operasi dan peralatan game. Saya mungkin harus tinggal beberapa hari lagi kali ini. Batalkan penerbangan malam ini. Miss, kita sepakat untuk tinggal hanya 1 hari dan kembali ke Amerika. Mari ikuti instruksi master dan jadwal ulang. Saya juga ingin tahu. Akan terlambat bulan depan. Saya bilang batalkan dan batalkan. Bisakah Anda memberitahu saya cerita di balik game ini? Silakan. Saya juga ingin tahu cerita di baliknya. Baiklah, maka saya akan memperkenalkan cerita di balik game ini. Ini juga untuk game. Ketika saya masih kecil, orang tua saya sering bertengkar. Setiap kali mereka bertengkar, saya menutup telinga dan bersembunyi di bawah meja. Saya menghibur diri berulang kali untuk tidak takut. Kemudian rahasia kecil saya ditemukan oleh kakak saya. Perusahaan kakak saya memberi saya keamanan yang cukup. Momen kebahagiaan itu menjadi kenangan terpenting saya.
Kemudian kakak saya menggunakan nilai-nilai bagusnya komputer bekas dari orang tua saya sebagai hadiah. Ini menjadi masa kecil saya dan kakak saya, dunia kecil yang paling bahagia. Dia pernah berada dalam kemuliaan cinta, memiliki rekor juara yang tak terkalahkan. Tapi kemudian dia berhenti bermain game ini. Tiba-tiba suatu hari saya tahu dari berita bahwa perusahaan game itu bangkrut. Game itu ditutup, prestasinya terus terperangkap dalam sistem itu selamanya. Sampai batas tertentu. Aku dirancang untuk saudaraku. Jadi maksudmu bahwa sistem metaverse cinta akan diluncurkan malam ini. Datanya berasal dari Love Honor 10 tahun yang lalu. Bukan yang diumumkan di konferensi pers. Semua ini karya orisinilmu kan? Bisakah kita semua mengerti? Sebagai plagiat? Atau kamu sedang menyamar sebagai orang lain? Data dari game sebelumnya sama sekali tidak berguna untuk game ini. Ini hanya untuk memenuhi keinginan kecilku. Jangan tertipu oleh kata-kata manisnya. Dan aku dapat informasi dari dalam. Selama pengujian internal game ini, ada bug besar yang membuat game tidak bisa dimulai sampai sekarang. Siapa yang memberimu informasi dari dalam? Mencuri rahasia dagang itu ilegal. Soal bug itu, hanya episode kecil. Zifang percaya dengan kemampuan Lanyao. Bisa dengan mudah memperbaikinya. Terima kasih. Lan Yao, kamu pembohong besar. Kamu pembohong dan kamu telah menipu kita semua. Dia pembohong. Kamu pembohong. Kamu menipu semua orang. Kenapa menangkapku? Lepaskan aku. Kamu pembohong. Tidak terlalu sakit, tapi sangat menghina. Ini pasti bukan yang kamu atur. Tentu saja tidak. Mr. Xiao, selama proses kerjasamamu dengan Lan Yao yang hebat, apakah ada sesuatu yang spesial yang ingin kamu bagikan dengan kami? Tan Yao cukup spesial. Ketika dia tertidur cuaca akan menjadi cerah. Dan hanya aku yang bisa membuatnya kembali seperti semula. Juga, aku menemukan sisi baiknya yang sangat bagus hari ini. Apa yang harus aku berikan sebagai hadiah untuknya? Mr. Xiao, apa yang kamu katakan? Maaf, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Hal yang spesial adalah dia memang spesial. Pertanyaan selanjutnya. Apa kamu yakin Direktur Lin ada di ruang tunggu? Ya, Direktur Xiao. Hei, Direktur Xiao, tolong beri saya beberapa menit lagi. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Maaf, saya sedang buru-buru hari ini. Anda bisa menjadwal ulang dengan asisten saya. Maaf, Tuan Xiao. Saya sudah selesai ya. Pertanyaan yang mereka siapkan itu berulang-ulang. Tidak perlu mengulang jawabannya. Kamu mau kemana? Yang terhormat pihak A dan pihak B yang rendah hati, bolehkah saya ke kamar mandi? Maka saya harus mengawasi kamu. Tidak apa-apa kalau kaki kamu terkilir. Kalau tangan kamu terluka lagi. Dan menunda waktu peluncuran game.
Kamu memang orang yang teliti, jangan khawatir. Siapa? Lin Qiao, kamu masih peduli dengan saya. Kamu harus mengirim lokasi kamu ke saya. Siang Yu, kenapa kamu bohong lagi pada saya? Kamu sudah kenal saya lama. Kamu nakal lagi. Kataku, kamu sedang memikirkan apa? Kenapa kamu selalu buru-buru pergi dan meminta kamu menyampaikan pesan? Kalau tidak mendesak, kenapa kamu minta saya menyampaikan pesan? Terima kasih Bos Xiao sudah membukakan pintu untuk saya lagi. Lain kali buka pintu lebih cepat untuk saya. Bos Xiao, hari ini kamu sudah mengejek kaki pendek saya untuk kesekian kalinya. Kamu membuat saya merasa tidak enak. Kalau suasana hati saya tidak baik, saya tidak bisa melanjutkan kerja. Bagaimana dengan bug game? Masuk. Kat, orang ini sangat modi. Jarang sekali Xiao mau mentraktir kita. Pihak B yang bekerja keras. Harusnya kamu mengajak semua orang pergi. Hanya kita berdua yang pergi. Itu sangat tidak adil. Mari kita bicara tentang kontribusi mereka lain hari. Yah, aku yang bayar makan ini. Kamu yakin? Tentu saja. Aku akan lebih memuji Xiao. Tolong jaga aku di masa depan. Maksudku, kamu yakin bisa membayarnya? Karena aku yang traktir, tentu saja aku yang pilih tempatnya. Aku pasti tidak mampu membayar restoran yang kamu pilih. Kamu yakin mau makan di sini? Jangan meremehkan tempat ini, tapi rasanya luar biasa. Ketika aku begadang dan lembur, aku sering makan di sini. Ini pasti tidak kalah dengan restoran Michelin itu. Yang paling penting harganya terjangkau. Tidak ada tipu daya. Permisi, apakah kamu Nona Shen? Ya, ruang privat yang kamu pesan sudah siap. Silakan lewat sini. Kita sudah sampai. Ayo masuk dan coba. Ayo pergi. Nyonya Bos. Gadis kecil lama tidak bertemu. Kamu libur hari ini. Wah, ada banyak sekali orang. Sama seperti dulu. Ya, meja itu. Lagi. Ambil apa saja yang kamu mau. Oke. Lin Qiao, ayo kita minum. Aku ingin mabuk hari ini. Sejak kapan kamu jadi malas seperti ini? Aku masih merindukan saat kamu memanggilku Kakak Lin Qiao. Berapa lama yang lalu itu? Tidakkah kamu takut aku akan memanggilmu tua? Siang Yu, kamu tahu itu. Aku selalu menganggapmu sebagai saudari terdekatku. Siapa yang mau jadi saudarimu? Aku ingin jadi pacarmu. Tidak peduli bagaimana kamu berbuat. Raihlah hari ini, dan tidak akan datang lagi. Lin Qiao merindukanku.
kamu tidak akan pernah bertemu orang yang baik kepadamu seperti aku. Kamu masih percaya diri seperti biasa. Bagaimana kamu tahu? Aku hanya tahu. Aku sudah mengaku padamu berkali-kali. Kapan kamu akan menerimaku? Apakah ini sudah disterilkan? Ya, Bagaimana dengan meja ini? apakah ada yang tidak bersih? Aku bilang Tuan Xiao, kamu tidak bisa terlalu ketat. Meskipun di sini terlihat agak sederhana, tapi aku jamin ini benar-benar bersih dan higienis. Dan bahannya benar-benar segar. Dan rasanya benar-benar enak. Duduk saja dan santai. Kita sudah duduk di sini begitu lama. Dan tidak ada yang membawakan kita segelas air. Pelayanan di sini terlalu buruk. Apakah kamu punya akal sehat? Lihat betapa sibuknya mereka. Bagaimana mereka bisa melayani kita? Lagi pula kamu bisa menangani hal kecil seperti ini sendiri. Baiklah. Tuangkan lagi satu cangkir. Kamu benar-benar mengira aku pelayan? Karena tidak ada pelayan di sini. Maka kamu yang melakukannya. Kamu tidak mau? Tidak terlalu mau. Selamat menikmati. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Dia menjadi satu-satunya yang tidak berubah. Tidak hanya dia tapi juga kamu. Aku ingat pertama kali aku menemani kamu makan ini. Itu membuatku dan Xiaoran sangat ketakutan. Jadi kamu juga takut akan hal ini. Aku hanya ingat Xiaoran sampai menangis ketakutan. Tapi kamu menenangkannya dengan tenang. Kamu membuatnya memiliki bayangan gurita sampai sekarang. Bayangan. Dia masih takut. Ham. Aku penasaran bagaimana ekspresinya saat melihat gurita. Hidangannya datang. Dan hidangan terbaik ada di sini. Ini adalah gurita terbaik di dunia. Cobalah. Bahannya baru saja ditangkap dan sangat segar. Aku agak kenyang setelah makan siang. Kamu makan dulu. Apa kamu tidak suka gurita? Tidak, aku suka. Apa kamu malu? Ayo biar aku menyajikan untukmu. Tidak. Aku tidak enak badan. Aku ke kamar mandi dulu. Kenapa kamu sangat suka gurita? Ya, Bagaimana jika dia tahu aku takut gurita? Apa yang harus kamu lakukan? Jika seseorang meminta kamu makan sesuatu yang tidak kamu suka, apa yang akan kamu lakukan? Bilang saja langsung padanya. Pesan saja yang kamu suka. Bagaimana jika kamu tidak ingin dia tahu kamu tidak suka? Bos, makan itu terlalu penting. Kamu tidak bisa asal-asalan. Biarkan aku bicara padanya. Tidak, aku hanya bertanya kalau kamu punya ide. Kamu bisa pura-pura mabuk dan tidak perlu makan. Bos, aku penasaran apa yang mereka suruh kamu makan. Gurita. Kamu sudah makan semuanya. Kamu punya nafsu makan yang baik. Ayo makan yang lain. oh tidak. Aku lihat kamu tidak memakannya tadi. Aku pesan panci baru. Gurita lagi. Hem. Aku akan pesan sebotol anggur. Sekarang, aku akan makan gurita. Makan gurita. Perlukah seremonial seperti itu? Aku merasa sedikit pusing. Aku mabuk begitu cepat.
Kamu mudah sekali mabuk. Mr. Xiao, teleponmu berdering. Hei Xiao, bangun. Bos, aku punya ide. Kita tidak perlu makan gurita. Pang Ding. Bosmu tidak suka makan gurita. Lan Yao, kamu bersama bos kita. Tuan sama kerja. Ada yang memaksanya makan gurita. Bos kita sudah takut akan itu sejak kecil. Oh. Oke, aku mengerti. Dia sangat putus asa untuk tidak makan gurita. Bos Xiao, bangun-bangun. Dia sudah selesai. Ayo pergi. Bos bangun. Xiao. Ah.